Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia. Tentu saja pemirsa yang ada di rumah, izinkan kami menyampaikan bahwa acara ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Maka izinkan hanya saya dan kedua narasumber kita pada hari ini yang bisa membuka masker dalam acara ini. Silakan Bapak, Ibu. Ya, hadirin dan pemirsa, tentu saja pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tentu saja ini sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan juga secara ekonomi. Bapak, Ibu dan hadirin, kalau kita kilas balik kepada tanggal 2 Maret tahun 2020, ketika pemerintah secara resmi menyatakan bahwa virus COVID-19 masuk ke negara kita dan WHO menetapkan pandemi COVID-19, pemerintah merespon dengan cepat dengan menerbitkan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah di rumah, 3M dan juga 5M yang diwujudkan dengan disiplin pada protokol kesehatan di semua tatanan kehidupan. Kenyataannya pandemi COVID-19 telah berdampak secara multidimensional, secara global maupun wilayah. Karenanya dibutuhkan kolaborasi dari seluruh sektor untuk bersatu padu, bahu-membahu dan bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Dan selama lebih dari 2,5 tahun, mari kita kembali berdiskusi secara tatap muka dalam talk show sosialisasi edukasi program kesehatan di daerah. Ya, Bapak Ibu hadirin serta pemirsa yang ada di rumah, tentu saja diskusi kita kali ini akan sangat menarik dan kita sudah kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Haji Abidin Fikri SHMH. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita bisa melewati masa sulit ya, sudah 2,5 tahun, tapi alhamdulillah kita sehat semua. Salam sehat. Sehat Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ibu Dr. Weni Diah Prajanti. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Mayang. Bagaimana, sehat, sudah siap hari ini Bu? Harus sehat, harus semangat. Harus semangat, kita siap-siap berdiskusi bersama ya, Siap, luar siap, biasa. Dan tentu saja saya Mayang Purnajanti akan memandu jalannya acara dan diskusi kita kurang lebih 60 menit ke depan. Ya, hadirin dan pemirsa, sebelumnya juga kita mau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kehadiran Bapak juga Ibu dalam acara Talk Show Sehat, Sehat Bangsaku, Hebat Negeriku. Dan untuk segmen pertama talk show kita kali ini, kita akan fokus membahas terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saya akan berbincang atau berdiskusi dengan Bapak Abidin dulu nih, Pak Abidin Fikri. Pak, kita kan sama-sama tahu nih, sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan, bagaimana tanggapan Bapak terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia selama ini, Pak? Ya baiklah Mbak Mayang dan hadirin sekalian, kami di DPR RI di Komisi 9 tentu bermitra dengan Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini telah mendiskusikan dalam rapat-rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk bagaimana selama pandemik berlangsung kita bekerja sama dengan sebaik-baiknya, karena pandemi ini adalah merupakan isu internasional, jadi tidak boleh saling salah menyalahkan.
harus kerjasama Kementerian Kesehatan, kami yang punya fungsi anggaran dan mengawasi terus bersama-sama untuk agar kita melewati masa-masa sulit ini. Dan syukur alhamdulillah sekarang sudah melandai ya, artinya bukan berarti sudah hilang karena rilis pemerintah belum, masanya ini masih pandemik. Jadi memang masih melandai karena apa? Virus corona itu masih bermutasi terus. Ya, jadi belum tuntas hilang, dan kecenderungan dari beberapa ahli pandemiologi mengatakan bahwa nanti sama dengan seperti flu biasa itu nantinya. Ya mudah-mudahan kita berdoa dan juga berikhtiar dan kita tetap menaati protokol kesehatan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan juga legislatif baik di DPR RI, provinsi dan kabupaten untuk bersama-sama mengawal agar proses pandemi COVID-19 ini bisa tuntas dan hilang di negara kita. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu serta pemirsa ingat, virus COVID-19 masih ada, masih terus berevolusi. Jadi kita masih tetap harus menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Dan Bapak kemudian saat ini apa yang penting untuk menjadi fokus pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pak? Ya, ini hal penting juga. Sejak dirilis oleh pemerintah tanggal 2 Maret 2020 dengan proses kebijakan, ada pembatasan sosial ya, sampai dengan sekarang sudah berlaku ya, macam-macam, ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan. Dan yang paling penting itu adalah sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana kita tetap waspada karena coronavirus ini belum hilang. Ya, menaati protokol kesehatan salah satunya. Dan juga kita sebagai warga negara harus saling mengingatkan, tidak hanya Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten saja, seluruh masyarakat harus saling mengingatkan bahwa kita tetap waspada agar apa? Agar kita tidak terkena virus corona. Wow, luar biasa. Baik, pemirsa dan hadirin, sekarang kita akan berdiskusi dengan Dokter Weni. Aku panggilnya Dokter Weni aja nggak apa-apa ya. Ini siap, sangat masih muda, masih cantik, luar biasa loh. Dokter kita yang pertama. Bagaimana menurut dokter selaku pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh pemerintah pusat selama ini, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Maya. Mohon izin Mbak Abidin. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pandemi kita sudah 2,5 tahun ya Mbak Mayang. Saat pertama kali tadi disebutkan tanggal 2 Maret 2020, saat itu kita masih ingat pertama kali di press release ya, ada 3 gitu ya saat itu ya, langsung di Jakarta yang positif COVID. Nah ini semuanya otomatis takut ya, rasa takut yang pertama kita rasakan. Kemudian belum lagi di teman-teman tenaga kesehatan yang memang kita tumpuan ya di masyarakat karena ini masalah penyakit. Jadi semuanya takut gitu ya saat itu. Tapi memang alhamdulillah Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan dengan sigap ya segera memberikan arahan, kemudian beberapa surat edaran gitu ya saat awal itu, kemudian juga dilanjutkan dengan pedoman-pedoman berupa petunjuk teknis gitu ya, bagaimana kita harus mencegah, bagaimana menata laksana jika ada kasus COVID yang muncul gitu ya, sehingga kami di daerah selaku pemerintah daerah juga terarah gitu ya, oh ya kita harus melakukan ini, kita harus tenang gitu ya, tetap tenang karena saat itu ya jujur kita sendiri juga khawatir Mbak ya, takut juga gitu ya, ini penyakit apa, ini penyakit baru gitu ya. Nah ini kami juga di daerah langsung menindaklanjuti dengan bekerja sama lintas sektor terkait gitu ya, baik itu dari kepolisian, kemudian dari TNI, semuanya kami minta bantuan gitu ya, keterlibatan langsung di masyarakat untuk segera mensosialisasikan apa itu COVID, kita harus bagaimana gitu ya, jangan takut tapi juga tetap waspada gitu ya. Jadi mungkin itu sih Mbak ya, jadi memang terima kasih pemerintah pusat sudah sangat membantu kami di daerah.
Wow, luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa bagaimana sosialisasi pertama ya mengenai COVID itu apa, pencegahannya seperti apa. Apalagi sekarang kita sudah juga menuju ke vaksinasi gitu ya. Nah kalau kita berbicara sedikit mengenai vaksinasi, boleh diceritakan mungkin Dokter Weni mengenai status sebaran dan capaian keberhasilan vaksinasi COVID-19 hingga saat ini di Kabupaten Bojonegoro itu seperti apa? Silakan Ibu. Iya, siap. Kemudian untuk saat ini terkait vaksinasi atau mungkin sebelumnya bisa kami sampaikan status COVID ya untuk Kabupaten Bojonegoro. Saat ini kita masuk di level 1 sesuai dengan Inmendagri nomor 49 tahun 2022. Ini baru terbit tadi malam gitu nggih. Nah, ini sampai berlakunya sampai tanggal 5 Desember. Jadi kita masuk di level 1 sesuai dengan kriteria transmisi komunitas gitu. Jadi kita penambahan kasus ya, konfirmasi, kemudian angka yang masuk rumah sakit sampai juga dengan kasus kematian itu juga kita semua di bawah level gitu ya. Jadi masih masuk golongan tingkat 1 gitu. Jadi tapi tetap ya Bapak Ibu untuk terus waspada ya, tetap prokesnya jangan kendor ya. Baik, kemudian untuk vaksinasi sejak 2020 ya kita laksanakan vaksinasi sampai dengan saat ini dengan total penduduk kita 1 juta, hampir 1.300.000. Kita ada target 1.025.900 orang yang harus kami vaksin untuk bisa mencapai herd immunity minimal 70%. Ini sudah tercapai dosis satunya 87,4% gitu ya. Dosis 2-nya ini masih di angka 74,11%. Yang dosis 3-nya, nah ini memang Bapak Ibu, monggo di sini saya juga sekaligus mengingatkan, dosis 3-nya kita masih 23%. Ya, jadi bagi yang masih merasa belum booster, belum vaksin dosis 3, ya karena vaksin tidak berhenti di dosis 2 saja ya Bapak Ibu, tapi harus lanjut sampai ke dosis 3 ya. Jadi monggo, cakupan kita masih rendah, kita masih harus mengejar dan mempertahankan kekebalan tubuh ya di masyarakat kita biar COVID-nya tidak naik-naik lagi. Ya, itu Mbak yang saya sampaikan. Terima kasih Dokter. Tentu saja betul Bapak Ibu, ini kalau bisa memang semuanya harus segera booster. Pemerintah sudah menyediakan ya Pak untuk fasilitas vaksin boosternya, jadi tinggal masyarakat. Yuk kita sama-sama segera vaksin booster. Baik, tentu saja terima kasih, boleh berikan tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita. Baik hadirin dan juga pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan berbincang lebih menarik lagi yaitu mengenai penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Namun sebelum itu kita saksikan pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Salam sehat, sehat Indonesia. Ya Bapak Ibu hadirin dan tentu saja pemirsa yang ada di rumah, hidup bersama dan berdamai dengan virus corona penyebab penyakit COVID-19 tampaknya jadi pilihan banyak negara di dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk hidup dengan tatanan hidup baru dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan adaptasi hidup baru berdampingan dengan COVID-19. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan langsung melanjutkan diskusi kita di segmen yang kedua ini. Dan saya untuk pertama kali akan berdiskusi lagi nih dengan Bapak Abidin Fikri. Saat ini kita ada di fase adaptasi kebiasaan baru. Ada kekhawatiran Pak, fase ini malah dianggap melonggarkan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bagaimana DPR memandang hal ini Bapak? Ya, ini harus kebiasaan baru ya, adaptasi. Itu memang harus ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah memang vaksinasi sudah berjalan secara menyeluruh. Baik vaksinasi pertama, kedua dan booster.
Tadi Bu Dr. ini menyampaikan bahwa untuk Kabupaten Bojonegoro untuk boosternya baru 23%. Saya kira itu perlu ditingkatkan. Nah, kenapa? Tanpa ada vaksinasi yang menyeluruh, ya kebiasaan baru itu juga menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu kami selaku anggota DPR RI menghimbau kepada masyarakat untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan vaksinasi, khususnya booster yang ketiga yang masih rendah. Nah, ini untuk mencapai apa? Untuk mencapai herd immunity. Nah, ini saya agak apa ya? Karena ini bukan soal angka-angka saja, ini soal nyawa manusia. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai warga bangsa saling jaga, itu adalah untuk keselamatan kita sendiri. Karena dari beberapa penelitian dan yang diketahui yang wafat itu adalah yang tidak vaksin. Pada umumnya begitu. Baik vaksin 1, vaksin 2 dan booster. Nah, kita bisa jadi saya pernah kena juga Ibu Dokter di awal-awal. Alhamdulillah saya bisa melewati. Saya sudah 2 kali kena. Tapi karena saya taat protokol kesehatan dan juga vaksinasi, ya itu bisa dilalui. Jadi kekebalan tubuh kita kalau kita kena terserang virus, kalau sudah divaksinasi itu akan lebih bisa kita atasi. Jadi tidak parah begitu. Tidak sampai mengerikan lah kalau diceritakan, ya, bernapasnya susah ya. Nah, itu yang saya masukkan selain dari penuh ya menjalankan vaksin 1, 2 dan booster, itu untuk mendukung herd immunity juga herd protection. Jadi bagaimana kita memproteksi diri kita selain dengan melaksanakan vaksinasi yang lengkap, vaksinasi 1, 2 dan booster, juga kita juga membudayakan hidup sehat. Ya, jangan tetap terus itu ya. Ini penting juga ini agar kita bisa berdampingan dengan virus tadi. Jadi tetap jaga kesehatan kita, kemudian kita berolahraga, makanan pola hidup yang sehat ya, makanan kerja fisik, kemudian makan sayuran dan buahan ya, dan konsumsi vitamin ya. Terus berdamai dengan virus itu adalah tetap beraktivitas seperti biasa, tapi dengan kewaspadaan yang tinggi. Saya kira itu Mbak Mayang. Boleh berikan tepuk tangan. Bagaimana tanggapan legislatif melihat upaya pemerintah, Pak, dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengenai edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan? Silakan Pak Abidin. Ini saya bukan lab service ya terhadap Kementerian Kesehatan. Ini sekarang luar biasa menurut saya. Inovasinya luar biasa. Misalkan program telemedicine ya, itu luar biasa. Jadi kita melalui aplikasi bisa mempertanyakan ya, kalau ada penanganan khusus melalui teknologi ya, melalui handphone gitu kan. Dan memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu lebih cepat tanggap. Dan perlu diketahui Mbak Mayang, ini kita satu di antara negara yang terbaik menangani COVID. Jadi ada 5 negara, Indonesia yang terbaik. Jadi menangani pandemi COVID. Boleh tepuk tangan dong kalau gitu. Tentu keberhasilan itu bukan semata-mata karena kerja Kementerian Kesehatan, tapi sebagai leading sektor ya Kementerian Kesehatan. Itu semua pihak terlibat. Masyarakat kita ya saling bahu membahu, saling bantu membantu, itu masih ada di masyarakat kita. Dan ini yang patut kita syukuri sebagai bangsa yang besar, yang berbeda-beda, tetapi kalau ada ancaman bagi bangsa dan negara dalam bentuk pandemi ini, kita bersatu bagaimana mengatasinya. Pak Abidin, terima kasih banyak. Ini jawabannya sangat luar biasa. Saya sangat setuju. Apalagi saya juga merasakan ya Pak, tentu saja bagaimana gotong royong di antara masyarakat saling membantu pada saat kita awal apalagi terkena pandemi COVID-19 ini.
Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Dr. Weni. Dokter, sejauh ini apa langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi protokol kesehatan di masyarakat? Silakan dokter. Ya, jadi dalam rangka mendukung percepatan pengendalian COVID-19, upaya pencegahan juga terhadap COVID-19, dibuatlah suatu media edukasi dari Kementerian Kesehatan, baik itu berupa video gitu ya, atau flyer-flyer atau mungkin poster yang sampai dengan saat ini kami di daerah menindaklanjuti gitu untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Jadi kami sendiri juga membentuk hal yang sama gitu ya, kita buat poster, flyer, kemudian banyak sekali media edukasi yang kita laksanakan. Dan saat ini memang COVID mulai turun kekuatan virusnya gitu ya. Jadi bisa kita rasakan seperti flu biasa. Tapi hati-hati, kita tetap waspada, jangan meremehkan juga virus tersebut karena mutasi ini masih terus terjadi ya di masyarakat kita. Jadi tetap waspada, upayakan untuk tidak tertular gitu ya. Tapi kalaupun tertular ya, tapi kita bisa tadi ya sudah vaksinasi, kemudian masker kita gunakan dengan benar, jumlah virus yang masuk sedikit, tidak terlalu banyak gitu ya, itu juga berpengaruh terhadap gejala yang kita rasakan nantinya gitu. Kemudian juga melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya, makan buah dan sayur, tadi sumber vitamin C. Kita jangan punya mindset vitamin C itu obat gitu ya, hanya minum obat vitamin C gitu ya. Enggak, dari buah, sayur yang kita makan setiap hari itu semua punya sumber vitamin C gitu ya. Jadi Bapak Ibu derek titip juga sekalian gitu ya untuk perilaku hidup bersih dan sehatnya. Anjuran dari pemerintah mohon untuk tetap dipatuhi ya Bapak Ibu, karena memang tidak tahu kapan kita bisa lepas dari COVID. Mudah-mudahan secepatnya gitu Mbak Mayang ya. Mudah-mudahan secepatnya dokter kita bisa lepas dari COVID, pandemi menjadi endemi seperti itu ya. Namun kira-kira bagaimana Bu Dokter, peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro mengedukasi masyarakat dalam hal protokol kesehatan saat ini, Dokter Weni? Silakan. Iya, jadi seperti kegiatan yang kita laksanakan saat ini ya, berupa talk show, sosialisasi, edukasi, kami juga melaksanakan di lingkup kabupaten gitu. Kami terus mengedukasi masyarakat. Kita tidak hanya berjalan sendiri Mbak Mayang, tapi juga kita sering bergandengan tangan dengan teman-teman dari kepolisian, dari Polres, dari Kodim, kemudian dari Polsek ya kalau di kecamatan, kemudian dan Ramil itu untuk keliling ke kecamatan-kecamatan memberikan edukasi, memberikan sosialisasi. Kemudian di tingkat kabupaten sendiri kami juga rutin untuk melakukan talk show di radio-radio. Ada radio spot juga yang kita bentuk atau yang kita buat. Ada video-video berupa informasi untuk layanan masyarakat. Ini baik itu tentang kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kemudian penggunaan masker yang benar seperti apa, kemudian kalau positif COVID harus bagaimana. Nah itu juga kami edukasikan seperti itu. Oke. Wow, boleh Bapak Ibu dan Nenek tentu saja berikan tepuk tangan yang paling meriah. Diskusi kita sepertinya semakin menarik, semakin hangat, dan di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Kita akan rehat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Salam sehat, sehat Indonesia. Ya pemirsa dan hadirin sekalian, setelah berjuang melawan COVID-19, masyarakat Indonesia dihadapi dengan tantangan serius berupa beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular masih yang perlu diturunkan dan penyakit tidak menular atau PTM meningkat tinggi. Hal ini dapat menghambat kualitas dan kinerja sumber daya manusia tentunya.
Dan hasil dari Riskesdas 2018 menunjukkan ada 3 dari 10 penderita PTM yang terdeteksi. Sisanya tidak terdeteksi atau tidak mengetahui bahwa dirinya sakit. Penyakit tidak menular atau PTM juga dinilai menjadi beban pembiayaan terbesar dalam pengobatan. Padahal hal ini bisa dicegah dengan deteksi dini dan berperilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Lantas apa dan bagaimana kebijakan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat di masyarakat? Kita akan kembali membahas bersama dengan 2 narasumber kita kali ini. Yang pertama mungkin saya ke Ibu Dr. Wani dulu. Bu Dokter, apa saja permasalahan kesehatan yang mengemuka di Kabupaten Bojonegoro ini, Dok? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Mayang. Jadi untuk saat ini memang penyakit menular yang sedang lagi mendapat fokus kita, gitu ya. Mungkin yang pertama memang COVID ya, COVID masih gitu karena kita masih pandemi. Angkanya juga dalam 2 minggu atau 3 minggu terakhir ada sedikit peningkatan, gitu ya. Tapi jauh kalau dibanding dengan 2 tahun setahun yang lalu. Tapi ini tetap menjadi fokus kami, gitu ya, karena kita belum tahu nanti resiko kematiannya seperti apa, kita tetap waspada gitu ya. Itu COVID yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini dengan iklim curah hujan ya, kemudian kelembapannya juga ini sangat mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti untuk penularan demam berdarah. Jadi saat ini saya rasa ini hampir di seluruh Indonesia ya juga merasakan hal yang sama, sedang mengalami peningkatan kasus demam berdarah. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya mohon izin untuk sekaligus mengajak masyarakat, ayo waspada demam berdarah, lakukan pemberantasan sarang nyamuk Bapak Ibu, jadilah jumantik di rumahnya sendiri-sendiri ya, jangan jaga nek kader jumantik lah, biasanya lah wis enek kader ning omahku gitu ya, wis ben bu kader sing mriksa gitu ya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita memang butuh peran serta dari semua masyarakat secara serentak untuk menanggulangi penyakit demam berdarah melalui pemberantasan sarang nyamuk. Jadi ini tolong untuk sregep-sregep melakukan pemberantasan sarang nyamuk 1 kali seminggu secara rutin. Gerakan 1 rumah 1 jumantik dengan PSN 1 minggu sekali ya. Apakah hanya musim hujan saja? Jangan ya Bapak Ibu. Jadi terus setiap tahun sepanjang tahun, karena memang kita masih negara endemis DBD. Jadi Mbak Mayang kalau negara di Amerika sana atau di Jepang sana mau belajar demam berdarah, belajarnya ke Indonesia karena di sana tidak ada gitu ya. Kita masih kaya sekali dengan penyakit gitu. Makanya kenapa kita masih berkutat dengan banyak sekali penyakit menular ya di Indonesia gitu. Ini baru salah 2-nya gitu ya. Tadi ya COVID, ada DBD, kemudian ada TBC juga. Jadi kami di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai menggalakkan sesuai dengan program prioritas nasional Mbak Mayang. Jadi kita program prioritas nasional itu kan ada AKI AKB ya, kemudian ada stunting, kemudian juga TBC, kemudian juga ada PTM penyakit tidak menular, dan ada imunisasi. Nah ini semua permasalahan kesehatan ini juga menjadi fokus di kami gitu, sehingga tidak hanya penyakit saja gitu ya, tapi juga masalah kesehatan yang lain, penyakit tidak menular juga seperti hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis gitu ya. Kita tahu juga kencing manis dan hipertensi atau mungkin stroke ini juga menjadi komorbid pada COVID. Nah ini juga menjadi perhatian kami saat ini, bagaimana menjaga agar masyarakat kita yang belum tahu bahwa dia ada resiko hipertensi dan kencing manis agar segera tahu, melakukan deteksi dini. Tapi yang sudah tahu harus rutin dalam pengobatan, harus rutin cek gitu ya, kontrol ke puskesmas terdekat Bapak Ibu, monggo gitu ya, dipersilahkan. Teman-teman di puskesmas siap untuk melayani Bapak Ibu, ngaten gitu Mbak Mayang. Wow, luar biasa. Ini saya juga setuju pemirsa dan hadirnya di sini ya. Betul sekali, gak usah takut ya Dok ya untuk cek, karena lebih baik tahu sejak dini daripada nanti kita tahunya terlambat, seperti itu ya. Dan ini Dokter, satu pertanyaan lagi.
Bagaimana kegiatan Germas di Kabupaten Bojonegoro saat angka kasus COVID ini sudah mulai melandai? Ya, jadi memang untuk kegiatan Germas kami sendiri sesuai dengan semangat reformasi kesehatan yang sudah digaungkan melalui Kementerian Kesehatan, ada satu poin penting yang harus kami laksanakan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Sehingga saat ini kita sudah mulai gitu ya, COVID-nya sudah landai, kita sudah mulai lagi dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tujuannya adalah mengutamakan upaya promotif, preventif gitu ya, upaya pencegahan Bapak Ibu, dan memberikan sosialisasi seluas-luasnya untuk semua program kesehatan yang ada. Jadi kita ada kader TB HIV, kemudian kita ada kader posyandu, kita ada kader lansia gitu ya, ada kader untuk pendampingan ibu hamil juga gitu. Banyak sekali kader-kader, karena memang nggih ngapunten, karena masalah kesehatan ini juga tidak akan mampu kita selesaikan sendiri dari kami gitu ya, Dinas Kesehatan dan jajaran kesehatan, tapi sangat memerlukan peran serta gitu ya dari seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga kami mengedepankan kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena dengan memberdayakan masyarakat, mengedukasi masyarakat, lebih banyak masyarakat yang tahu gitu ya, lebih luas lagi masyarakat yang tahu jika menemukan gejala seperti ini saya harus bagaimana gitu ya, dan melakukan deteksi dini. Jadi survei mawas dirinya jalan gitu ya, jadi mereka bisa mandiri melakukan upaya pencegahan gitu ya, dan melakukan tata laksana sederhana. Kemudian selain itu kegiatan kami juga sosialisasi terkait gerakan Germas gitu ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Selain itu juga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, karena semuanya tergabung di dalamnya gitu ya. Upaya-upaya pencegahan dari penyakit itu semuanya ada di dalamnya, termasuk untuk upaya pencegahan penyakit tidak menular. Kita ada slogan gitu ya, singkatan gitu yang namanya cerdik. Nah, ini juga ingin kami informasikan dan terus kita gaungkan ke masyarakat. Cerdik itu kan ada CERDIK gitu ya. C yang pertama adalah cek kesehatan. Nah, Bapak Ibu monggo melakukan cek kesehatan secara rutin di puskesmas terdekat gitu ya, agar tahu tadi kondisi kesehatannya seperti apa. E-nya enyahkan asap rokok. Ya, waduh nek kuwi susah gitu. yang perokok ya. Kemudian R-nya adalah rajin berolahraga. Iya. Jadi 30 menit sehari ya, untuk bisa rutin melakukan kegiatan olahraga. Kemudian apalagi D ya, diet seimbang. Kemudian I ya, cerdik ya, I-nya adalah istirahat dengan cukup. Nah, jangan sampai kurang istirahatnya, itu juga sangat penting Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah K ya, cerdik K, kelola stres. Nah, saat ini memang salah satu masalah kesehatan juga ini yang sedang kami rasakan, peningkatan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ini juga sedang kami rasakan gitu ya, setiap tahun cukup meningkat gitu angkanya Bapak Ibu ya. Makanya kelola stres itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi itu Mbak Mayang ya, upaya-upaya promosi kemudian sosialisasi terkait BHBS, Germas dan cerdik tadi sudah kita laksanakan. Wah, boleh berikan tepuk tangan untuk Dr. Weni. Kita akan lanjut berdiskusi sekarang dengan Pak Abidin. Pak, menurut Bapak, apa saja program-program kesehatan yang saat ini sangat penting dikedepankan sosialisasinya kepada masyarakat? Silakan Bapak. Ya baiklah, karena ini berkaitan juga dengan fungsi kami ya, khususnya fungsi anggaran ini. Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena bidang kesehatan ini perlu diperhatikan secara menyeluruh, karena kalau katakanlah tidak ditangani secara baik, tentu akan menyedot anggaran yang cukup besar. Nah, oleh karena itu yang digagas oleh Kementerian Kesehatan, gerakan masyarakat hidup sehat, itu menjadi penting untuk menekan biaya kesehatan. Ya, masih banyak hal-hal yang harus ditangani secara serius di Republik ini.
mari kita bersama-sama untuk melaksanakan ya, karena di sektor kesehatan di Kabupaten Bojonegoro ini sangat luar biasa. Puskesmasnya juga sudah bagus-bagus ya, kemudian juga rumah sakit ya, juga ada beberapa rumah sakit memang ya termasuk komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, ada rumah sakit Sosodoro juga sudah bagus ya, kemudian di Suberjo, kemudian Padangan ya, itu juga ya di Kepoh Baru sedang juga dalam pembangunan ya. Dan itu salah satu wujud dari keseriusan Pemkab untuk bagaimana masyarakat terlayani secara baik, dan juga masyarakatnya mudah-mudahan dengan gerakan masyarakat hidup sehat bisa melaksanakan tadi pemeriksaan rutin ya, 1 bulan sekali, dengan katakanlah tetap melakukan kerja fisik 30 menit setiap hari, mengkonsumsi makanan, sayuran dan buahan, kemudian juga hilangkan asap rokok ya, dan juga sanitasinya juga ya harus diperbaiki ya. Nah, oleh karena itu saya berharap melalui kesempatan ini ayo kita sukseskan gerakan masyarakat hidup sehat. Luar biasa. Baik, hadirin dan juga pemirsa, adanya perubahan gaya hidup disinyalir menjadi penyebab terjadinya perubahan pola penyakit tersebut. Di era sekarang, perilaku masyarakat cenderung menjadi tidak sehat, seperti mengkonsumsi junk food, merokok, dan juga malas bergerak. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan kini memiliki program prioritas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Sebelum kita akan ke segmen akhir, nanti akan ada pertanyaan dari hadirin yang sudah hadir, dan kita juga akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Kita akan kembali melihat pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Salam sehat, sehat Indonesia. Ya, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kembali lagi bersama saya Mayang Purnajayanti dalam acara talk show sehat, sehat bangsaku, hebat negeriku. Baik, hadirin tentu saja dan pemirsa, di segmen terakhir ini sebelum kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita, nanti kita akan membuka sesi diskusi bersama dengan masyarakat yang telah hadir pada hari ini. Tapi sebelumnya ini ada sesuatu yang sangat penting, Pak. Ada satu pertanyaan untuk Pak Abidin. Ini banyak juga berkembang di masyarakat mengenai hoax, Pak. Kemudian melihat hoax atau berita-berita bohong mengenai kesehatan dan khususnya terkait dengan COVID-19. Apa Pak yang sebaiknya dilakukan? Ya, ini penting juga kita ketahui buat masyarakat luas, informasi yang berkaitan dengan virus corona itu berseliweran melalui teknologi. Kadang-kadang sudah sampai di tangan kita melalui handphone kita, melalui WA atau ya medsos lah begitu ya. Nah, tolong diperhatikan, dikonfirmasi ya berita-berita itu dengan sumber informasi yang resmi. Ya, jangan katakanlah kita menerima informasi yang tidak jelas. Nah, masyarakat kita kadang-kadang ini Mbak Mayang, kecepatan otaknya lebih cepat jarinya. Ya, kadang-kadang sudah terima dari medsos, dilihat sedikit langsung disebarluaskan. Setelah dilihat, waduh ternyata salah ini. Tapi itu sudah menyebar ke yang lain. Yang lain pun sudah melakukan juga semacam itu. Nah, saya himbau bahwa informasi tolong dikonfirmasi kebenarannya. Ya, jangan katakanlah informasi itu langsung disebarluaskan. Kalau menurut ini nggak benar, ini informasi ini sudah cukup
di handphone kita saja, tidak usah disebarluaskan. Tanyakan itu kepada dokter, ya, tanyakan kepada dinas kesehatan, tanyakan kepada Satgas Covid. Itu bisa dilihat, kalau pegang handphone bisa tinggal dicari itu, ya, Satgas Covid Bojonegoro itu masih keluar. Bahkan rilis setiap hari ada. Begitu Mbak Mayang, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Hafidin. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada hadirin yang memiliki pertanyaan untuk mengangkat tangannya, disebutkan namanya, asalnya, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Selain upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, apalagi yang menjadi prioritas program kesehatan di Bojonegoro? Terima kasih. Apa saja fokus permasalahan kesehatan yang saat ini sedang kami laksanakan gitu ya. Jadi memang yang pertama yang menjadi fokus kami terus menggencarkan terkait kegiatan sosialisasi Germas. Ini yang memang utama, karena memang dengan gerakan masyarakat hidup sehat banyak sekali masalah kesehatan yang bisa kita tanggulangi gitu ya. Dengan Germas kita bisa mencegah berbagai macam penyakit. Nah, mengembangkan yang namanya Siaga Bro PSC Public Safety Center 119 ini juga salah satu upaya untuk bisa menyelesaikan berbagai kondisi kegawat daruratan yang terjadi di masyarakat. Jadi sudah kami sediakan layanan ini, bisa di-download di Play Store juga gitu ya. Namanya emergency button. Jadi di situ ada diklik saja kalau mungkin ada terjadi kegawat daruratan di rumah, diklik respon time kita harapkan 3 sampai 4 menit paling lama gitu ya. Segera bisa meluncur ke rumah Bapak Ibu sekalian, karena kita terkonek tidak hanya di kabupaten saja, 35 puskesmas dan seluruh rumah sakit juga sudah terhubung di satu sistem, sehingga kami bisa menginformasikan kalaupun butuh rujukan, kita juga bisa cepat melakukan rujukan untuk tindakan kegawat daruratan gitu, life savingnya itu tadi. Oke, jadi itu Mbak. Terima kasih, boleh beri tepuk tangan untuk Dr. Weni. Ibu Fatimah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Jumiati, ingin bertanya kepada Bapak Abidin Fikri. Jika dilihat akhir-akhir ini, kasus COVID-19 cenderung naik turun, bagaimana masyarakat harus menyikapi hal tersebut dan apa saran Bapak agar pandemi COVID-19 segera membaik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang agak susah dijawab ini, ya. Kapan pandemi akan berakhir, misalkan, itu nggak bisa kita. Apa yang harus hanya kita bisa apa yang harus kita lakukan saja, ya. Memang datanya setiap hari itu ada turun naik. Itu salah satu wujud bahwa kita harus tetap waspada. Karena apa? Karena virus corona itu belum hilang. Jadi selalu ada varian-varian baru karena mengalami mutasi, ya, perubahan-perubahan dari adaptasi virus COVID-2 itu ke dalam kondisi lingkungan. Nah, karena turun naik itu adalah menandakan bahwa virus itu belum hilang. Nah, sehingga kita harus waspada. Dan saran saya adalah untuk tetap waspada itu tetap taati protokol kesehatan. Saya kira itu Mbak Mayang. Terima kasih Pak Abidin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Abidin. Pemirsa dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan closing statement. Kita akan ke Dr. Weni dulu. Dokter, pesan sehat apa yang disampaikan dalam acara ini? Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu, khususnya warga Bojonegoro yang sangat kami sayangi. Mohon untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah, karena memang saat ini kita masih dalam pandemi COVID, ya. Kita sepertinya memang harus berdampingan dengan pandemi COVID. Sampai dengan kapan, ya kita berdoa ya sama-sama untuk bisa segera
mengentaskan pandemi COVID ini ya, segera berubah menjadi endemis dan syukur-syukur nanti bisa hilang sama sekali gitu ya. Kita itu doa kita bersama-sama. Kemudian juga kami mengharap vaksinasi mohon untuk segera mengakses. Mumpung ada vaksinnya Bapak Ibu ya. Ini sudah mulai suplainya sudah mulai turun gitu ya, tapi tetap kita berharap bagi Bapak Ibu yang masih belum vaksin, kita masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terus bisa mensuplai gitu ya untuk kebutuhan vaksin kita dan segera mengakses bagi yang belum. Semua puskesmas ada. Kemudian yang kedua kami juga mengajak tetap laksanakan Germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Ayo lakukan aktivitas fisik 30 menit sehari, makan buah dan sayur. Setiap kali kita makan ya seyogyanya ada buah dan sayur. Tidak harus buah yang mahal gitu ya. Entah itu pisang ya atau pepaya, silahkan. Itu semua sumber vitamin yang banyak. Jaga kesehatan, ekonomi pasti bisa bangkit. Kita pasti bisa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Dr. Weni. Ya betul, kita pasti bisa ya dokter ya, betul sekali. Baik, selanjutnya Pak Abidin, silakan Bapak. Ya baiklah, untuk warga masyarakat Bojonegoro yang terus bersemangat dan terus ingin hidup sehat, dan saya yakin warga Bojonegoro ingin sehat semua. Jadi pembuatan ingin sehat semua, ayo kita vaksinasi yang belum lengkap ya, terus laksanakan dengan seksama gerakan masyarakat hidup sehat. Dan selanjutnya ayo kita jaga kesehatan secara bersama-sama. Salam sehat. Sehat Indonesia. Pemirsa dan hadirin, perjuangan kita melawan COVID-19 telah memberikan kita semua pelajaran yang berharga. Kurang lebih hampir 2,5 tahun semua lapisan masyarakat berpegangan tangan, bersatu padu dan membuktikan bahwa kita tidak kalah dan kita tidak akan pernah kalah terhadap COVID-19. Hal tersebut membuktikan bahwa kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan tentunya diperlukan strategi dan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mempraktikkan perilaku hidup sehat. Kegiatan talk show ini mengangkat upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan mitra kerja Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Baik selama masa pandemi hingga mulai memasuki masa endemi. Dan bagi pemirsa atau hadirin yang sudah hadir yang memerlukan informasi seputar penanganan COVID-19 atau informasi kesehatan lain, silakan menghubungi layanan Halo Kemkes di nomor 15567 atau juga bisa mengunjungi berbagai kanal informasi Kemenkes, yaitu ada website di kemkes.go.id, media sosial Kemenkes RI, atau bisa juga mendengarkan radio streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih banyak, sekali lagi juga terima kasih Pak Abidin, terima kasih Dr. Weni, dan terima kasih pemirsa semua yang sudah menyaksikan. Saya Mayang Purnajayanti pamit undur diri, sampai bertemu lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bangsaku, hebat negeriku. Salam sehat, sehat Indonesia.